Di Sako GPP ini punya moto, yaitu adalah bina ukhuwah, gali potensi dan raih prestasi. Nah, tujuan kita pertama itu adalah bina ukhuwah, di mana terjalin hubungan baik antar pondok pesantren, baik pembinanya ataupun pesertanya. Kemudian Kak Andika, setiap mengadakan kegiatan LP3 kan dibentuk panitia, Ya. otomatis dari anggota. Dari anggota. Apakah mereka digaji? Wah, banyak kali korban waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya macamnya, bahkan uang pribadi. Iya. Saya pernah menemukan kasus, bukan kasus sih, memang sudah seperti itu terjadi ya. Ada panitia yang memang dia itu uang pribadinya habis, barang yang dipakai rusak dan sebagainya macamnya, tapi tidak ada rasa berat hati kan, karena memang ya kita sudah siap dengan segala sesuatunya dan kita tidak ada kepentingan lain. Jupi lah. Saya belum pernah podcast itu masalahnya. Iya, masalahnya gitu juga. Soalnya udah lama ngomong dan makanya agak susah kita mulai. Jadi kalau udah lama nggak ini, jadi kita nggak. Nanti dibiasakan lah. Enggak. Belum Ini lagi. dibaca nggak nih? Baca. Belum lagi logat aku yang ATT ini. Di komen sama orang kok Aceh tok. Alah GP lah. Itu nggak menjadi masalah Ya, sebenarnya. itulah. Kita mulai ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Almanar Podcast yang menayangkan seputar dunia pesantren ya. Kita concern di podcast ini mengundang alumni-alumni, baik itu dari alumni pesantren Almanar sendiri maupun dari alumni pesantren lain. Harapannya di Almanar Podcast ini menjadi wadah perkumpulan para alumni pesantren yang akan memberi sejumlah inspirasi ya, cerita-cerita yang menarik seputar dunia pesantren. Baik para pendengar, pada malam hari ini telah hadir bersama saya di studio Almanar Podcast ini seorang, kalau saya sebut nih, sosok yang sangat ini ya, menginspirasi ya. Saya sangat sering berkomunikasi dengan beliau dalam hal pengembangan pesantren, ya diskusi-diskusi ringan karena beliau punya narasi yang baik terhadap perkembangan pesantren, terhadap pengembangan pesantren di masa depan. Kalau saya sebut sebagai tokoh muda ya di dunia pesantren di Aceh ini. Telah hadir Ustadz Andika Nofriadi. Saya lupa nama aslinya ya, karena di bajunya Andika Alfitiani. Baik para pemirsa, Ustadz Andika ini sudah lama sekali melalang buana dalam dunia pesantren karena beliau sendiri juga alumni pesantren Darul Arafah di Medan ya. Jadi pengabdian di dunia pesantren pun sudah banyak sekali, loncat sana loncat sini ya. Jadi beliau sudah merasakan pahit getirnya pengurus pesantren itu sudah lama. Iya. Dari satu pesantren ke pesantren lain. Dan saat ini beliau posisinya ya sesuai tema yang akan kita bahas malam ini mengenai Satuan Komunitas Gerakan Pramuka Pesantren ya, sebuah wadah penggerak pramuka pesantren yang memotori kegiatan LP3 ya, lomba perkemahan, penggalang dan penegak ya tadi. Iya. Yang akan insyaallah yang akan diselenggarakan di akhir Oktober ini di Omardian yang seperti kita bahas di podcast sebelumnya ya. Jadi beliau ini ketua Satko ya, Satuan Komunitas GPP. Sudah berapa lama ininya? Dalam kepengurusan ini sekitar 4 tahun lah bisa Sudah dikatakan. 4 tahun. Jadi beliau sudah 4 tahun. Tapi kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz Andika. warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita bahas masalah pramuka, jadi sebutannya bukan Ustadz, Kak. Kakak ya. Oh kakak. Tapi kalau di Aceh itu namanya sering disebut Cutka dan Cutbang. Oh gitu. Kalau Cutbang itu untuk laki-laki. Kalau Cutka itu untuk perempuan. Jadi harus panggilnya kakak, jangan Kak aja. Apa saja boleh. Oh iya. Gimana kabarnya Kak Andika? Sehat, alhamdulillah. Ini kan jauh perjalanannya. Jadi untuk diketahui beliau saat ini sudah mengabdi di Darul Rasyid ya, Singkil di pesantren Darul Rasyid yang baru dirintis sudah Tahun 2020. tahun 2020 ya. Jadi beliau sudah dari kota turun lagi ke desa ya untuk mengabdi kepada umat. Karena beliau memang orang Singkil ya. Jadi dalam rangka apa nih saat ke Banda Aceh Kak Andika?
Ya, pada saat sekarang ini kita sedang ada pelatihan yang diselenggarakan Dinas Syariat Islam di Hotel De Pade. Dan memang setelah kegiatan ini, hari ini kegiatannya sudah selesai dan saya luangkan waktu untuk bertemu dengan teman-teman pengurus Satuan Komunitas Pramuka Pesantren ataupun bisa dikatakan GPP lah singkatnya, Gerakan Pramuka Pesantren. Nah, selain daripada itu kita juga mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ini. Pada tahun ini kita akan menyelenggarakan kegiatan dua jenis kegiatan. Yang pertama itu adalah kursus mahir dasar ataupun KMD khusus untuk ustadz ustazah pesantren. Dan ini memang permintaan daripada rekan-rekan pembina pramuka pondok pesantren yang ada di berbagai kabupaten kota ya. Di mana kita mengkhususkan kegiatan kursus itu untuk standarnya untuk ustadz ustazah pondok pesantren. Setelah itu kita langsung menyelenggarakan LP3 dan ini memang LP3 ini adalah kegiatan memang tahunan yang kita laksanakan. LP3 ini singkatan dari Lomba Perkemahan Penggalang Penegak. Dulunya disebut dengan ataupun singkatan dari Lomba Perkemahan Pramuka Pesantren dulunya. Namun terjadi perubahan karena memang kita membuka kegiatan ini untuk umum, bukan hanya khusus untuk santri-santri pesantren, tapi juga kita buka juga secara umum, siapapun gugus depan manapun yang ikut serta dalam kegiatan ini ya kita buka, kita persilahkan untuk bergabung, tapi tentunya harus mematuhi konsep-konsep ataupun peraturan yang ada di kegiatan ini. Nah, untuk tahun ini kita selenggarakan perkemahan ini khusus untuk putra. Nah, inilah kegiatan kita, ada LP3 putra, ada LP3 putri. Untuk tahun ini kita fokuskan khusus untuk putra di Pondok Pesantren Umar Dian. Acara yang dilaksanakan seperti yang disebutkan tadi ya. Tepatnya di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Dan hari ini tadi juga kita sudah melakukan survei lokasi terkait tempat ataupun sarana yang akan kita gunakan di pesantren Umar Dian. Baik, jadi sebelum kita bahas ke LP3, ya. Mungkin kawan-kawan belum tahu perannya GPP nih kan mungkin juga masih ada sebagian. Tapi kalau orang pesantren yang sudah lama berkecimpung ya, mungkin sudah paham ya. Tapi dengan harapannya adalah pesantren-pesantren pendatang baru yang bisa bergabung dengan kegiatan ini. Ya. Jadi sejauh mana peran GPP Kak selama ya sudah berjalan sejak tahun berapa dalam menggerakkan pramuka pesantren ini? Kalau kita melihat secara histori ya, awal mulanya perkemahan khusus pesantren itu menurut informasi yang saya dapat, kami ini pengurus bisa dikatakan generasi ketiga. Generasi ketiga yang memang sebelumnya ada generasi-generasi pengurus sebelum kami. Menurut informasi yang saya dapat dari pendiri perkumpulan ini ataupun organisasi ini dari Ustadz Sarwoko, titel beliau sekarang SHMH ya. Memang beliau master hukum. Makanya bahkan beliau pernah mengatakan kepada saya setiap warga negara berhak membuat perkumpulan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Bisa dikatakan sebelum tsunami sejak tahun 2002 itu sudah ada yang memang dikatakan kegiatan kepramukaan ataupun kegiatan yang berbentuk outdoor, terdiri dari beberapa pondok pesantren yang ada di Aceh Besar. Awalnya dulu seperti ini. Kemudian setelah tsunami berkembang terus sehingga kabupaten kota lain mengikuti kegiatan ini. Hanya sekedar perkumpulan saja. Ini ada beberapa pesantren ikut dalam kegiatan, baik di situ ada perlombaan, ada penampilan dan sebagainya macamnya. Dan terus berkembang sehingga memang bisa dikatakan ya, kalau pada masa itu tahun 2003, 2004, 2005 sampai sekitar tahun 2010 itu sangat banyak sekali pesantren-pesantren yang ikut serta dalam kegiatan ini. Bahkan sempat dibentuk organisasi secara ini ya, karena ini sudah berkembang, maka dibentuklah struktur, dibentuklah waktu itu namanya Megatrend kalau saya tidak salah. Majelis Edukasi Gerakan Pramuka Pesantren.
dan sudah terlaksana kegiatan di berbagai daerah di Aceh Besar, kemudian sampai ke di Biren, sampai ke daerah Cotgiri itu kabupaten apa itu nah Cotgiri itu? Biren ya. Oh, Loksmawe atau di mana? Aceh Utara ya. Jadi memang dulu itu hanya sekedar beberapa orang dari ustadz-ustazah pesantren ataupun penggiat pramuka dikumpulkan, kemudian perkumpulan itu mengkonsep kegiatan. Dulu memang hanya seperti itu. Berganti generasi, berganti kepengurusan dan sempat vakum. Kalau saya tidak salah vakumnya itu 2012. Ya, sempat vakum dan karena berbagai hal ya, kendala yang kita alami. Karena pada prinsipnya kegiatan yang kita lakukan ini bersifat bisa dikatakan mandiri. Mandiri, kita patungan dari beberapa pesantren. Itulah dana yang kita miliki dan setiap peserta ada iuran dia. Dan itu kita kelola dan kita selenggarakan kegiatan. Nah, pada masa kami mengurus ini, sejak tahun bisa dikatakan awalnya itu tahun 2017. Awal 2017, di mana kita membangun lagi beberapa kawan-kawan. Kalau saya secara pribadi sih bisa dikatakan dulunya itu tidak bergabung. Hanya peran saya sebagai pembina di salah satu pesantren di Kabupaten Aceh Besar ini. Tapi ada semacam panggilan lah di tahun 2017 ini dari kawan yang memang sebelumnya aktif di kegiatan ini kan, di perkumpulan ini. Ayolah sama-sama kita bentuk lagi seperti dahulu. Ini senior-senior kita, ustadz-ustadz kita mungkin sudah banyak kegiatan atau aktivitas yang lainnya. Saatnya masa kita, bagaimana caranya kita buat lagi kegiatan seperti itu. Nah, ketika kita ingin mengkonsep kegiatan, jadi sempat juga kita laksanakan kegiatan waktu itu kalau saya tidak salah di Pulau Kapuk ya. Kita buat kegiatan kecil, standarnya kecil waktu itu. Dan setelah kita laksanakan kegiatan itu, masuklah usulan daripada pengurus kuartir daerah yang memang kan langsung disampaikan oleh ketua harian kuartir daerah, yaitu adalah Kak Jupri Effendi. Beliau mengatakan bahwasanya ini harus bisa dikatakan harus legal, kata beliau, dalam artian secara undang-undang kepramukaan. Di kepramukaan itu ada namanya satuan komunitas. Jadi karena ini perkumpulan anak pesantren, maka kita jadikan ini satuan komunitas gerakan pramuka pesantren. Begitu kata beliau. Dan beliau meminta berapa banyak sih pesantren yang sudah tergabung dalam kegiatan ini selama dari dulu kegiatan-kegiatan dilaksanakan. Jadi kita serahkan datanya dan beliau mengatakan silahkan buat struktur, kemudian kita buatlah struktur kan. Selanjutnya keluarlah SK Satuan Komunitas Gerakan Pramuka Pesantren, yang di dalam SK itu terdiri dari alumni pondok pesantren di berbagai kabupaten kota, baik di dalam provinsi Aceh ataupun di luar provinsi Aceh. Nah, setelah kita sudah legal secara satuan komunitas, kita berjalan terus melakukan kegiatan. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu setahun 2 kali. Semester pertama itu LP3 Putri, semester kedua LP3 Putra. Jadi setahun itu udah 2 kali. Nah, sejak tahun 2019 kita merubah konsep, karena memang di kuartir pun banyak juga kegiatan kan, dan memang ada agenda-agenda pramuka lain. Kita bisa kita katakan di kampus-kampus pun ada juga kegiatan kan. Jadi untuk agar pesantren-pesantren ini bisa mengikuti kegiatan lain, maka kita putuskan sekali dalam 1 tahun gitu. Tapi sejak tahun 2019 itu masuk masa ini ya, COVID ya. Kita sempat vakum nih. Vakum sampai 2021, sehingga tahun ini bekerja sama dengan kuartir daerah, dan memang kita sudah sepakat melaksanakan KMD dan LP3 untuk tahun ini gitu. Berarti kalau saya dengar dari penjelasan Kak Andika tadi, memang GPP ini hadir karena karena kepedulian sama-sama ustadz-ustadz ya. Iya, jadi memang betul, karena begini ya. Sebenarnya ada saya sampaikan terus di sini bahwasanya sebenarnya ada beberapa pesantren ya, setelah saya dalami ataupun pahami lah bagaimana kondisinya kan. Ada beberapa pesantren yang mau ikut kegiatan, tapi
ada suatu kekhawatiran terutama dari pimpinan pesantrennya kan, bagaimana nanti santri ini berbaur dengan orang banyak begitu kan. Sementara kita kan di pesantren kita sudah kader itu santri dari segi akhlaknya, disiplinnya. Nah, kalau dia bergabung dengan peserta umum, tentunya kan terjadi mungkin pengaruh atau sebagainya macamnya. Kita tahulah kalau dia banyak sekali perkemahan-perkemahan itu pesertanya menggunakan handphone, HP atau segala macam ya. Sementara kita pesantren kan tidak seperti itu kan. Nah, ada bentuk kekhawatiran. Jadi dengan adanya kegiatan khusus anak pesantren ataupun khusus untuk peserta pesantren, sehingga kekhawatiran itu bisa kita ini kan. Sehingga memang terwujudlah kepercayaan dari pimpinan-pimpinan pesantren untuk mengikut sertakan kegiatan santri-santrinya seperti itu. Kalau boleh tahu Kak, apa tujuan utama dengan hadirnya PP adanya kegiatan LP3 ini? Apakah untuk memperlombakan melihat kehebatan sebuah pesantren atau sebagai apa ya kan? Ini kan sebuah kompetisi ya. Awalnya kompetisi, tapi pasti ada tujuan ini utamanya apa sebenarnya? Ah, ini dia. Sebetulnya kan sederhana, sederhana saja ya. Di Sako GPP ini punya moto. Yang pertama, moto ini diciptakan atau dihadirkan oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya, yaitu adalah bina ukhuwah, gali potensi dan raih prestasi. Nah, tujuan kita pertama itu adalah bina ukhuwah, di mana terjalin hubungan baik antar pondok pesantren, baik pembinanya ataupun pesertanya. Bisa saya katakan ini memang sudah terbukti. Seperti saya katakan kan, saya tahu pesantren ini, saya tahu ustadz-ustadz ada di dalamnya, saya tahu siapa pimpinannya dari pramuka ini semua. Kemudian kan kita kalau melaksanakan kegiatan ataupun terlibat dalam kegiatan outdoor ya, kita bisa saling berbagi antar pembina itu. Kan sama-sama ustadz nih, ataupun nanti kegiatan putri sama-sama ustazah. Jadi di situ terbentuk. Nah, memang kita selalu mengedepankan ukhuwah antara peserta itu dan antara antara pembina. Kemudian masuk kepada yang kedua adalah gali potensi. Nah, di sini kita mengedukasi peserta. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada santri-santri pesantren ya, untuk menjaga nama baik pesantren kita dalam mengikuti kegiatan pramuka. Memang kita tidak menyangkal bahwasanya dalam pelaksanaan lapangan sering terjadi loss control lah ya, kita katakan. Itu selalu kita ingatkan dalam artian kita sebagai anak pesantren ataupun kita sebagai santri pesantren ataupun kita sebagai ustadz pesantren, silahkan kita melaksanakan kegiatan kepramukaan, tapi kita harus sadar tetap jati diri kita itu sebagai seorang santri, sebagai warga pesantren seperti itu. Dalam artian mengedepankan nilai-nilai keislaman. Nah, seperti itu. Makanya kita mengatur konsep kegiatan itu pisah. Untuk kegiatan ini khusus untuk putra dulu, kegiatan selanjutnya khusus untuk putri, seperti itulah dia. Kemudian yang terakhir raih prestasi. Nah, raih prestasi itu tujuan terakhir, bukan itu tujuan utama ya. Walaupun ada yang namanya reward ataupun perlombaan dari segi ya banyak lomba-lomba yang kita laksanakan, tapi bukan itu tujuan utamanya. Bukan pesantren ini juara kemudian dia paling hebat apa segala macam, tidak seperti itu. Kita lebih mengedepankan yang pertama tadi, kemudian yang kedua, selanjutnya yang terakhir itu hanya sebagai ya bisa dikatakan, kalau saya mengatakan itu sebagai pelengkap kegiatan saja. Sebagai penghargaan, oh ini santri ini, peserta ini dia sudah berusaha, udah kita kasih hadiah seperti itu. Nah, ini menarik ya, salah satu motonya tadi Kak Andika. Jadi memang setiap peserta ataupun para santri yang akan mengikuti event ini harus memahami dasar betul. Apa sebenarnya tujuan ya. Tujuan utama adalah bina ukhuwah ya. Bina ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, hubungan gitu. Dan ini ada dalam pancajiwa pesantren kita ya, kan. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah gitu. Kita menjalin hubungan baik begitu. Jadi itu dulu ya, jangan. Jadi persaingan itu memang ada ya, tapi secara sehat. Yang paling utama ya, dengan adanya LP3 kan kita bertambah kawan seperti Kak sampaikan tadi kan, yang bertambah koneksi kita, relasi kita gitu. Kemudian Kak Andika yang namanya sebuah satuan komunitas ya atau sebuah organisasi pasti ada penggeraknya ya. Kalau nggak ada penggerak bukan sebuah gerakan ya.
Jadi yang terlibat di GPP nih Kak Andika ataupun bisa disebut apa pengurus Pengurus ya. Anggota ya, Anggota. Ya. Itu bagaimana cara bisa menjadi anggotanya atau ada sistem perekrutannya atau seperti apa? Ya. Ini menarik sebenarnya. Jadi memang banyak yang bertanya seperti ini kan. Bagaimana sih agar kita bisa include ataupun kita bisa terlibat dalam kepengurusan? Ya sebenarnya kita dalam setiap tahun itu ada saja yang datang, ada yang pergi. Bisa kita katakan demikian kan. Makanya dalam setiap tahun itu kita menyelenggarakan rekrutmen anggota baru. Anggota baru inilah yang akan kita kader. Pada hakikatnya begini ya, kita mencari itu. Siapa sih alumni pesantren, khususnya pesantren modern ya, dan pesantren terpadu yang memang sejak dia menjadi santri itu sudah aktif di kepramukaan. Kemudian selesai menyelesaikan pendidikan di pesantren, dia kuliah ataupun ada aktivitas lain berada di ibu kota provinsi kan, Banda Aceh atau Aceh Besar sekitarnya lah, bisa kita katakan demikian. Itu memang kita memanggil, kita ajak untuk bergabung seperti itu, dan kita mengkadernya agar mereka itu bisa tampil dalam mengkonsep kegiatan. Nah, bisa saya katakan begini ya, siapa saja bisa bergabung dalam organisasi ini dengan syarat dia itu adalah kader pramuka yang pernah menjalani pendidikan pramuka di pesantrennya dan dia alumni pondok pesantren. Dan bahkan kita utamakan alumni yang mendapatkan rekomendasi dari pimpinannya. Itu kita utamakan. Nah, seperti itu. Sehingga mereka minat pramukanya itu tersalurkan walaupun sudah tamat dari pondok pesantren, seperti itu. Berarti bisa saya simpulkan mereka-mereka yang tergabung di GPP ini keterpanggilan jiwa ya. Panggilan jiwa, bisa dikatakan demikian. Jiwa pramukanya bergetar ya istilahnya kan. Ya. Kemudian Kak Andika, setiap mengadakan kegiatan LP3 kan dibentuk panitia, otomatis dari anggota. Dari anggota. Apakah mereka digaji? Ini harus ditanya ya, jelas terus ya. Nah, jangan orang don't judge book by its cover ya. Jadi kita biar ini. Jadi kalau saya bongkar mungkin agak bongkar saja. Agak ini ya, agak ya bisa dikatakan kurang, tapi bagi anak-anak pesantren pasti memahami lah. Seperti yang saya katakan tadi, kita itu mandiri. Ketika menggerakkan kegiatan, kita hanya mengedepankan orang-orang yang berbesar hati. Misalkan begini nih, ini sebelum-sebelumnya ya, ketika kami mengurus, ketika masa-masa generasi kami mengurus, bahkan sebelum-sebelumnya pun, sebelum kami, saya yakin seperti itu ya. Dimana kan begini, ketika kita maksudnya ingin menyelenggarakan kegiatan, nanti sekitar 2 bulan lagi kita akan melaksanakan kegiatan LP3 misalkan. Nah, pergerakan awalnya itu kita mengkonsep. Apa sih temanya, bagaimana polanya, apa segala macamnya. Dan kita bentuk tim Pokja untuk itu. Nah, tentunya kita butuh modal itu. Printer, kertas, apa segala macamnya. Nah, itu selalu kita memakai ini saya bongkar terus ya. Siapa saja pesantren yang berbesar hati meminjamkan printernya, menyediakan kertasnya segala macamnya. Disitulah kita mulai. Sehingga kita buat mengurus surat itu begitu. Surat izin, surat apa segala macamnya. Nah, alhamdulillah tidak menjadi kendala selama ini seperti itu. Nah, ini yang pertama. Terus bagaimana dana awalnya? Kita butuh dana tentunya untuk pemesanan baju, apa segala macamnya, kemudian perlengkapan perkemahan. Banyak sekali ya atribut-atribut perkemahan. Itu bisa saya katakan kita menggunakan dana talangan apa istilahnya. Ya bahkan dari panitia itu sendiri. Dari panitia itu sendiri. Jadi begini kan, seperti kami kan ada beberapa pengurus yang memang kita bekerja, kita ada kegiatan yang bisa, mungkin ada penghasilan yang bisa kita sisihkan. Jadi kita patungan itu. Nanti cetak spanduk apa segala macamnya, ya kita keluarkan dan itu tidak akan kembali lagi. Dan bahkan bagi pesantren yang ingin memodali, ya kita dengan senang hati. Misalkan ada pesantren, udah pakai ini dulu,
nanti kalau sudah selesai acara silahkan ganti. Padahal kadang-kadang sudah 3 bulan 4 bulan baru uang itu bisa terganti kan. Tapi karena kita kepentingan kita di sini hanya bagaimana agar kegiatan terlaksana, di pendanaan itu kami tidak ada pernah masalah karena kita tidak ada memang kalau dalam kita di dalam lingkungan pondok pesantren kita tidak ada prinsip li ajlil mal, li ajlil nukut, nggak ada seperti itu. Yang kita rasakan sekarang ini adalah saya ada panggilan jiwa. Dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki, saya buat konsep kegiatan. Kemudian saya berinfak, bersedekah dengan tenaga saya, dengan ini saya, segala macamnya. Bahkan kalau bisa dibilang fatal ya. Yang paling menarik itu ketika kita buat kegiatan di luar Aceh Besar, Banda Aceh. Wah itu luar biasa sekali ceritanya. Misalkan seperti kemarin kita buat kegiatan itu di Sebulu Salam. Atau di Bener Meriah lah, kan itu jauh jaraknya kan. Itu panitia tidak ada ongkos itu. Jadi kita panitia ini berbarengan dengan peserta. Nebeng. Dengan alasan pengawalan sih sebenarnya kan. Karena ya bagi kawan-kawan yang di gugus depan kan atau pembina pesantren ya, mereka maklum-maklum aja. Masuk akal alasannya. Ini kepentingan ini dikawal seperti itu. Dan bagaimana makannya dapat segala macamnya, ya kita tinggal sampaikan kepada tuan rumah. Di mana karena selama ini kan kita melaksanakan kegiatan tuh di pesantren, di lingkungan pesantren gitu. Kita udah sampaikan itu kondisi organisasi kita seperti ini. Ternyata pihak tuan rumah ya menyanggupi ini untuk makan panitia dan sebagainya macamnya. Dan tidak sama sekali ada penggajian atau dikatakan honor dalam SAKO ataupun Satuan Komunitas Gerakan Pramuka Pesantren. Adapun misalkan misalkan ada uang. Sekarang kita begini ya, adapun ada uang itu habisnya ya sesuai dengan anak kita pesantren, beli makrunah, beli indomie, beli apa kita makan bersama, hanya seperti itu. Tidak ada bagi orang ini amplop tidak pernah ada. Tidak pernah ada dalam catatan sejarah ketika kami mengurus seperti itu. Jadi setiap anggota tadi kan bisa dikatakan relawan. Relawan. Ketika jiwanya sudah terpanggil, sudah pasti adanya pengorbanan dan perjuangan dalamnya. Sudah pasti. Dan itu sudah diketahui pimpinan pesantren masing-masing begitu. Wah banyak kali korban waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya macamnya, bahkan uang pribadi. Saya pernah menemukan bukan kasus sih, memang sudah seperti itu terjadi ya. Ada panitia yang memang dia itu uang pribadinya habis, barang yang dipakai rusak dan sebagainya macamnya, tapi tidak ada rasa berat hati kan, karena memang kita sudah siap dengan segala sesuatunya dan kita tidak ada kepentingan lain. Nah seperti itu. Jadi menurut Kak Andika sampaikan tadi, memang GPP ini menggunakan semboyan Kementerian Agama. Ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Saya katakan demikian. Jadi tidak ada, setiap peserta itu nggak ada money oriented di situ. Memang kebersamaan. Jadi mengutamakan kebersamaan ukhuwah Islamiyah tadi ya. Itu mudah bagi kita sebenarnya kan, karena kita sudah dididik di pesantren seperti itu. Di pesantren tuh kalau misalnya kayak haflah ya, apa istilah haflah ya, cukup ngamak makrunah ataupun beli sirup, kemudian ember, kasih air, udah selesai masalah. Dan kita tidak rumit lagi. Rata-rata alumni pesantren ya, khususnya pesantren modern ya, dan terpadu itu sudah paham itu. Wah ini kita berjuang nih apa segala macam ya, mereka semua siap dengan segala kondisi seperti itu ya. Jadi tidak sulit lagi. Karena kita mengedepankan di panca jiwa tadi, ada panca jiwa kan ikhlas kan? Ikhlas tuh poin pertama. Ikhlasan, betul. Ketika kita menyelenggarakan kegiatan, kita sudah capek-capek di lapangan, itu kita sudah dididik di pesantren. Jadi kita nggak sulit, karena nggak ada kepentingan, nggak mesti harus ada uang bergerak, nggak. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan berdikari, mandiri tadi ya? Mandiri tadi. Tapi dengan tidak adanya modal awal kalau saya bilang ya, ataupun sejarah finansialnya belum kuat lah istilahnya. Apakah di GPP ini membuka peluang misalnya jika ada donatur masuk ataupun sponsor-sponsor yang mau mendukung inilah GPP, pergerakan GPP? Atau sejauh ini sudah ada donatur misalnya? Kalau sebelum-sebelumnya setahu saya ada, tapi nggak terlalu banyak membantu. Karena begini ya, ada hal menarik ya. Kita anak pesantren, kalau bisa saya katakan, kalau ada uang makin ribut.
Bukan pesantren aja, tak. Di mana-mana juga ya. Kalau ada uang, kita makin ribut, lebih nyaman kita nggak ada Iya, apa-apa betul. seperti itu ya. Ada memang kan, tapi kita selalu apa ya? Kalau bisa dalam berbentuk barang lah. Iya. Dibantu. Misalkan begini ya, seperti panggung, kan butuh itu. Kalau nggak ada kita sewa kan, ya sudah panggungnya aja kasih, jangan uangnya, karena itu akan sulit. Bisa Ya, dikatakan sumber fitnah. Pemicu masalah ya. Bukan hanya kegiatan LP3 ini, kegiatan internal pesantren pun seperti itu. Kalau kita sudah segini anggarannya, itu kan pemikiran kita terganggu. Nah, kemudian selanjutnya menjalin komunikasi. Kita sudah melakukan itu, koordinasi dengan berbagai instansi ya, instansi pemerintahan, khususnya beberapa dinas. Tapi sifat kita hanya begini ya, tidak meminta bantuan, tidak meminta apa segala macam ya dalam bentuk finansial. Karena kan begini, kita belum terbiasa menggunakan uang negara. Itu bagaimana ya? Dan outsource ya. Kita tidak dididik untuk seperti itu. Yeah. Di pesantren kita tidak, urusan birokrasi kalau saya pribadi agak kurang ya. Dalam hal nanti gunakan segini, laporannya segini, jadi pusing. Jadi kan istilahnya kita minta dukungan rekomendasi itu sudah cukup. Kita lebih nyaman seperti itu. Nah, buktinya kita bisa jalan kok selama ini. Iya. Dengan kita sampaikan saja kejujuran. Rata-rata pimpinan pesantren yang menjadi tuan rumah, mereka semua paham. Oh, ini pembina kondisinya seperti ini dan mau mengcover. Rata-rata yang kita dapatkan itu baik dari hibah santunan, banyaknya dari pimpinan pesantren yang menjadi tuan rumah seperti itu. Kan sama-sama kita yang membackup acara agar sukses lah gitu. Jadi bukan, kalau menurut saya finansial itu agak ribut ya. Namun ada hal yang perlu kita ketahui. Tahun ini kita melaksanakan kegiatan itu bekerja sama dengan kuartir daerah. Kuarda, ya. Nah, kuarda kan tentunya menggunakan anggaran kuarda. Nah, GPP ataupun Sako GPP di sini hanya sebagai pelaksana. Segala sesuatunya dikoordinasi oleh kuarda. Nah, tahun ini kita mencoba menjadikan ini pelajaran. Bagaimana sih cara penggunaan, bagaimana sih birokrasinya? Inilah kita coba tahun ini. Kita coba tahun ini dengan bekerja sama dengan kuartir daerah seperti itu. Sehingga nanti panitia paham sekali, maksudnya gini ya, sekalian diajarkan, kemudian ya memahamilah kondisi bagaimana seperti itu, mekanisme penggunaan keuangan negara itu bagaimana. Tapi kita sudah komit bahwasanya untuk tahun ini bekerja sama dengan kuartir daerah dalam penyelenggaraan KMD tadi dan LP3 kita hanya sebagai pelaksana kegiatan seperti itu. Jadi selain SDM-nya GPP relawan, fasilitasnya juga relawan di sana. Tapi dengan ada dukungan dari Kuarda tadi, itu salah satu bentuk hadirnya pemerintah, Ustaz ya. Iya, itu saya secara pribadi begini ya. Pertama bersyukur kali saya. Di Aceh ada komunitas pramuka pesantren. Ya, di provinsi lain belum tentu ada kan. Sako pramuka pesantren, khusus pesantren di Aceh itu ada. Bahkan saking bisa kita katakan eksisnya kegiatan kita, provinsi lain ikut. Gitu, provinsi lain ikut. Menarik bagi mereka ya. Nah, bersyukurnya saya karena itu tadi, dan memang kuartir daerah dan struktur yang ada di dalamnya mendukung ini, sangat mendukung pergerakan kita. Jadi apapun yang kita lakukan sudah legal sekarang, tentunya berkoordinasi dengan kuartir daerah. Seperti itu. Karena memang potensi pesantren di Aceh sangat besar. Sangat besar. Ya kan? Jelas ya, santrinya banyak, ya kan? Jadi tidak rugi pemerintah turun tangan untuk mendukung ini seharusnya. Ya, menurut saya kita lebih ini ya, lebih penting itu pembinaan. Kan kita di pesantren itu kan, ataupun bahkan di perkuliahan jarang kita dapat ilmu yang namanya penggunaan keuangan atau segala macam. Kecuali mungkin orang kuliah di ini ya, keuangan, di akuntansi dan segala macamnya kan. Nah, kita perlu hadirnya pemerintah bagaimana membina pengurus GPP ini atau pengurus Sako ini agar mengerti administrasi. Saya lebih merasa lebih penting itu. Dan makanya kan kita
selalu dalam keadaan kalaupun ada kritik, menegur kita dalam melakukan kesalahan, kita selalu minta, bagaimana sih seharusnya yang benar begitu. Nah, itu kita dapatkan di kuartir daerah. Kakak-kakak pengurus di kuartir daerah tuh memang sangat luar biasa sekali. Ya tentunya dari format surat yang kami buat, ternyata selama ini salah seperti itu. Kemudian sistem yang kami bangun, ternyata birokrasinya salah gitu kan. Ya mereka kasih masukan, bahkan mereka memberikan fasilitas, bisa digunakan sekretariat Kuarda itu bisa menjadi tempat rapat. Ya, saya lihat Bro ini bagus kan rapat ya. Biasanya di warkop rapatnya. Dan memang termasuk itu ya ketua harian Kak Jupri sekarang. Kapan saja ditelepon beliau bersedia. Masya Allah. Kita minta Kak begini-begini kan gitu. Dan sangat-sangat membantu sekali lah. Dan beliau siap memberikan masukan seperti itu. Selain membina secara ADM tadi, sejauh mana sudah pembinaan dari Kuarda sendiri terhadap pengurus GPP ini? Apa melalui kegiatan lain yang sudah terlaksana maksud saya? Banyak hal lah. Banyak hal. Banyak yang selama ini kan begini. Saya tidak mengatakan apa yang kita lakukan di pesantren itu salah ya. Mungkin kita karena namanya pesantren kita banyak eksis dalam hal berseni. Seni dalam berbaris-berbaris, ya, gimana caranya biar santri itu senang segala macam ya. Ternyata emang ada beberapa yang terbiasa di pesantren itu latihan kepramukaan itu tidak tepat sesuai aturan. Sama seperti begini ya. Kita ketika memberikan aba-aba, sekali perintah itu ada beberapa aba-aba. Hadap kiri, hadap kanan, balik kanan, gerak kayak gitu. Itu salah, Hadap? Itu ternyata salah. Dan kita kan nggak sebelumnya kan kita nggak tahu karena sudah terbiasa seperti itu ya. Tapi sebelum itu ditegur oleh kuartir daerah, sudah diperbaiki oleh Kuarcap sebenarnya. Terutama Kuarcap Aceh Besar. Saya kan selama ini tugas saya di gugus depan Kuarcap Aceh Besar kan, dan besarnya itu di Aceh Besar. Selama ini memang menurut saya beberapa pesantren yang ada di Aceh Besar itu sudah beres urusan-urusan kesalahan seperti ini gitu. Adapun nanti kesalahan teknis di lapangan dan itu dilihat oleh kuartir daerah, mereka tidak menyalahkan, langsung memperbaiki begitu. Dan untungnya ya begini ya, banyak kita dapatkan baik dari Kuarcap ataupun Kuarda yang selama ini menjalin hubungan baik dengan kita, mereka mengedukasi kita. Itu saya respect sekali, dan kawan-kawan juga seperti itu. Ini salah tapi ada perbaikan, ini salah ada perbaikan. Kita kan sebagai absen suka kali gitu, sebagai ilmu bagi kita. Betul. Cuman kebalikannya, kalau kita disalah-salahkan terus mana yang benar nggak diajarkan, ya kadang-kadang jiwa-jiwa. Jadi tidak hanya menghakimi atau menyalahkan, tapi ada solusi, ada islah ya. Jadi kan bisa digambarkan begini, ada anak pesantren, dia sudah tamat pesantren, alumni pesantren, dan tergabung dalam organisasi ini. Dari segala pengalaman yang dia miliki, wawasan yang dia punya, dia mengkonsep kegiatan. Nah, makanya kita kan selalu menarik kegiatan kita karena terdiri dari beberapa alumni pesantren, yang dari Gontor lah, bahkan di luar Aceh kan ada dari pondok pesantren yang ada di dalam provinsi Aceh ini. Ada ide nggak? Ada hal menarik nggak seperti itu kan? Dan mereka ya senang seperti itu, idenya kita pakai, kita diskusikan seperti itu. Nah terkadang ya secara teknis itu tidak sepadan dengan peraturan. Ya namanya ide kan ya. Nah kalau sudah salah ya diajarkan seperti itu. Mana sih yang bagusnya begitu. Kan memang sekarang ini kan kegiatan pramuka semakin bisa dikatakan ya berkembang terus. Ya seiring dengan kemajuan zaman dan peran digital memang sangat luar biasa pada masa sekarang ini seperti itu. Ya memang kalau dalam istilahnya kalau ide sudah berkumpul tuh, kadang-kadang emang ada break the rule-nya. Ini hal yang paling menarik ya, kami sebagai majelis mengkoordinir nih semua, baik organisasi yang ada baik yang ada dalam struktur ataupun yang memang ada dalam tim kan. Ini kan terdiri dari berbagai pesantren. Pola pikir berbeda-beda tuh semua tuh. Oh di pesantren saya begini Ustaz, di pesantren saya begini Ustaz. Jadi kan kita harus bisa menampung semua itu dan menghasilkan, oh ini yang paling bagus, ini paling bagus, ini sebaiknya ini kita lakukan seperti itu. Dan kami itu hal yang paling melelahkan ya, bagaimana menjiwai
pemikiran dari alumni-alumni pesantren ini semua. Karena mereka dididik oleh ustadz-ustazah yang masing-masing, tentunya situasi pesantren itu berbeda-beda begitu. Jadi di GPP ini sangat terbuka berarti menerima terbuka aspirasi dari kawan-kawan siapa saja yang bergabung. Siapa saja. Bahkan yang tidak bergabung pun juga menerima. Bahkan dari ustazah pesantren pun yang lain, bahkan pimpinan pesantren memberikan masukan, kita selalu menerima seperti itu. Karena yang kita kedepankan ukhuwah. Jadi keterbukaan ini penting sekali dalam sebuah organisasi. Ya, betul. Kemudian Kak Andika yang namanya sudah bergerak ya, pasti sudah ada perubahan, adanya kegiatan ya. Hidup itu kan penuh dengan pergerakan ya. Sudah pasti dalam sebuah pergerakan adanya tantangan ataupun masalah. Itu jadi pasti. Apa saja selama ini kendala yang GPP hadapi di lapangan nih? Ya, kita berbeda ya daripada yang terdapat di kuartir itu, baik kuarcap ataupun kuarda. Begini, kita lebih mengedepankan komunikasi, silaturahim ketika menyelenggarakan kegiatan. Kita, misalkan begini ya, kita melirik nih, ketika kita melaksanakan kegiatan tanggal sekian seperti itu. Dan memang kita menghindari waktu-waktu tertentu khusus bagi pesantren. Kita memahami lah kan, secara umum di pesantren modern, bahkan pesantren terpadu juga ada yang namanya khutbatul ars, ada namanya apel tahunan, dan itu memiliki waktunya itu panjang sekali. Ada yang sampai 1 bulan full, kayak gitu. Tidak semua pesantren itu sama. Dan seberusaha mungkin kita tidak melanggar itu. Maksudnya di luar daripada pelaksanaan kegiatan itu semua. Karena itu kita pahami itu adalah kegiatan sakral. Dan saya yakin rata-rata pimpinan pesantren modern ketika sibuk-sibuknya santri ataupun sibuk-sibuknya pesantren dalam apel tahunan, kegiatan apapun dia nggak akan mengeluarkan santrinya untuk ikut itu. Nah itu kami pahami sekali kan. Nah selanjutnya yang terberat itu adalah kita, ini yang saya katakan beda ya. Kita kadang-kadang begini, terlalu masuk kepada sistem yang terdapat di pesantren-pesantren. Misalkan begini ya, ketika kita hubungi, bisa ikut nggak pesantrennya? Oh nggak bisa Ustadz, nggak bisa Kak. Kita sedang ada sedikit ini kan, maksudnya ada hal yang ingin kita urus. Itu kita tanyakan masalahnya apa, bagaimana, dan kita bantu itu. Problem solving. Dan kita bantu. Bahkan kalaupun ada pesantren yang minta, oh tolong Ustadz jangan tanggal segitu acaranya, bisa digeser nggak? Seberusaha mungkin kalau bisa kita geser. Karena kita lebih mementingkan kebersamaan semua. Yang penting hadir seperti itu ya. Dan memang komunikasi seperti ini sudah sebelumnya seperti itu juga. Makanya kita bangun gitu kan. Kita bangun lagi pada masa sekarang. Selalu kita tanyakan secara personal. Dan kalau ada kendala di gugus depan itu ataupun di pesantren, kita bantu. Bahkan untuk mengatur keuangan aja kita bantu. Kan ada kadang-kadang pembina, Kak kami sulit kali nih, begini apa segala nggak bisa memanuver keuangan, sulit nanti. Bahkan kami belum ada anggaran apa segala macam ya. Udah kita suruh datang aja dulu, nanti yang penting ikut dari kegiatan. Kita yang lebih kita pentingkan itu adalah kebersamaan, kehadiran begitu. Nah inilah tantangan terberat. Disitulah nanti baju nggak cukup, ID card nggak cukup dan segala macamnya. Ya itu resiko, tapi kita kan tadi mengedepankan kebersamaan, yang penting hadir semua begitu. Ya namanya karena kita sudah bergerak ya pasti ada masalah. Itu ya kan nggak semua kondisi pesantren itu sama, berbeda-beda gitu. Ada pesantren yang memang sudah bagus ya, udah memang teratur, terorganisir. Ada yang memang masih terlunta-lunta gitu. Misalkan begini ya, ada nanti kondisi pesantren itu begini. Pimpinannya sudah mendukung. Oh ini ikut kegiatan ini, silahkan. Tapi ternyata pengasuhannya belum mensupport. Kadang-kadang belum memahami. Butuh upaya dari pembina itu untuk memahamkan pengasuhannya. Atau kadang-kadang pimpinan mendukung, pengasuhan sudah mendukung. KMI, KMI ada program akademik. Kalau KMI ini kan kita sudah paham semua, membawahi kepala sekolah, pengajaran kan seperti itu. Di
kita banyak waktu kita itu mengajarkan kepada pembina-pembina begini loh cara koordinasi ketika kita ingin mengikuti kegiatan, sehingga kegiatan kita itu didukung oleh pimpinan, didukung oleh KMI, didukung oleh pengasuhan, ya gitu. Kita berpikir sampai sejauh itu. Kalau yang penyelenggara kegiatan yang lain mungkin tidak ya, hanya kirim surat undangan, yang datang-datang, yang tidak. Kalau kita yang nggak datang kita hubungi. kita tanya masalahnya apa. Iya. Itu, dan ya kebanyakan ketika kita hubungi ada kendala. Kecuali mungkin ada bertabrakan dengan agenda pesantren internal ya. Itu kita maklumi lah. Seperti itu. Itulah yang berjalan selama ini. Iya. Tapi setelah ada kendala, pastinya ada evaluasi dong. Ya, tentu. Sejauh mana evaluasi ya? Misalnya setelah setiap kegiatan ada evaluasi di GPP. Selalu ada evaluasi. Kita memang selalu ada evaluasi tentang terkait dengan kekurangan-kekurangan yang kita yang terjadi ya. Yeah. Tapi begini. Dia terkadang ada beberapa pesantren, pembinanya itu bertukar-tukar setiap tahun. Oh iya. Iya, bahkan ada beberapa pesantren itu yang memang dia menggunakan pembina pramuka itu pengabdian. Pengabdian dari beberapa pesantren yang bertugas di situ, kemudian dijadikan jadi pembina, dan setahun berganti lagi seperti itu. Jadi ya masalah terulang-ulang terus. Yeah. Namun kita tetap mengupayakan, dalam artian begini ya. Kita memahamkan, makanya kita tidak hanya berurusan dengan pembina. Ketika kita silaturahim dengan pesantren tertentu itu kita sampaikan. Ini salah satu solusi. Yeah. Saya secara pribadi ya, kalau saya berkunjung misalkan ke Benar Meriah, saya selalu mampir ke pesantren yang ada di sana, khususnya Nurul Islam ya. Iya, Nuris. Ustaz Juret. Ada Ustaz Juret di sana, ada. Ya Ustaz Juret kan sekarang pimpinan kan? Iya. Memang menarik Nuris ini ya, luar biasa. Jadi kemudian ke Biren, kita ke Zahra kan kayak gitu. Kemudian ke Subul Salam, kita ke Daur Rahmah Sepadan, kemudian kita ke Aceh Jaya, kita ke Arisalah ya, ke Al Mujadid, ke Sabang, seperti itu kan. Ya, silaturahim pesantren itu tetap kita kokohkan sembari kita mengedukasi pembina-pembina dari situ gitu. Jadi the power of ukhuwah nih, Ustadz Andika bisa jalan-jalan keliling Aceh lah. Kebetulan. Maksudnya kebetulan ada keperluan, ada agenda sekalian gitu kan. Memang seharusnya seperti itu Kak Andika. Jadi dengan hadirnya, setelah saya ngulik-ngulik dari dia dengan Kak Andika, jadi dengan hadirnya GPP ini telah menjembatani komunikasi betul antar pesantren, dan ini luar biasa yang harus terus dilestarikan Kak Andika. Memang luar biasa GPP ini. Mungkin ngopi lu Kak Andika ya, jangan terlalu ini nih. Mungkin episode ngulik masalah GPP kita cukupkan di sini dulu Kak Andika. Jangan habis juga malam nih ya. Nanti kita lanjutkan masalah LP3 aja. Ngopi udah minum dulu. Insyaallah kursus Mahir Dasar atau KMD khusus untuk ustadz-ustazah pesantren ini dari tanggal 22 sampai tanggal. Tahan dulu Kak Andika, habis nih udah bahas. Oh gitu ya. Iya. Yang penting pendaftaran Nggak habis nih kita bahas episode keduanya ya. Kita ini dulu, istirahat dulu sejenak. Ya. Udah mati? Belum.